Selamat pagi buat semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di doa pencurahan Roh Kudus hari ke-9. Marilah kita merenungkan peranan Roh Kudus di dalam pelayanan dan hidup kita. Sebelum memulai, mari kita sama-sama menyembah Tuhan dan berdoa. Selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong dan membantu kami Tuhan, sehingga kami tidak
sekedar membaca, tidak sekedar mengerti, tapi biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena kita sudah jatuh di dalam dosa, maka kecenderungan kita selalu memikirkan apa yang kelihatan. Kita lebih menitik beratkan kepada masa kini. Apakah masa sekarang ini tidak penting? Oh, sangat penting. Tapi kita harus membedakan antara pemikiran yang berorientasi kepada masa kini dengan apa yang harus kita lakukan pada masa kini, tapi orientasi kita adalah berpikiran kepada masa depan. Oleh sebab itu, Tuhan perlu mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang percaya walau belum melihat. Itulah sebabnya kita perlu merenungkan firman-Nya tiap hari supaya kita bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kita hari ini, yang tujuannya untuk masa depan kita. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan saat ini. Apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita adalah menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tapi kita tidak akan bisa menjadi saksi kalau kita tidak menerima kuasanya. Kita tidak bisa menerima kuasanya kalau kita tidak menerima Roh Kudus. Sebab itu, di dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi Tuhan akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi begitu pentingnya peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kita tidak mungkin akan bisa punya kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita terus meminta kepada Bapa kita Roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kita melayani sesama kita. Kenapa untuk menjadi saksi Kristus kita perlu pertolongan Roh Kudus?
Karena untuk menjadi saksi itu bukan hal yang gampang. Bahkan di dalam dunia, terutama dunia pengadilan, ya, yang ingin mengungkap sebuah kebenaran, untuk menjadi saksi itu syaratnya sangat banyak. Di antaranya harus sehat jasmani dan rohani, tidak ada hubungan dengan orang yang akan disidang atau dihakimi, harus orang yang bisa dipercaya, dan orang yang mengetahui akan kejadiannya. Apalagi kita ini akan menjadi saksi Kristus. Tentu tidak terlepas dari apa yang tadi sudah diungkapkan, syarat-syaratnya untuk menjadi saksi sebuah kebenaran. Nah, sekarang kita ini akan menjadi saksi kebenaran. Yang kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Tentu akan dituntut suatu standar yang jauh lebih tinggi. Karena tidak hanya dilihat dan disaksikan oleh mata yang melihat, tapi kita akan diuji dari waktu ke waktu. Tidak hanya dalam satu momen tertentu di dalam sebuah berita acara, tapi ini akan terjadi dan disaksikan dari masa ke masa. Jadi untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi etalase dari kerajaan surga, tuntutannya pasti lebih dari sekedar tuntutan dunia. Tadi dikatakan harus sehat jasmani dan rohani. Ya, kita harus selain tubuh kita juga sehat, tapi juga kita secara rohani kita juga harus menjadi cerminan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Sebab kalau kita tidak bisa menjadi cerminan anak Tuhan, bagaimana kita mau mengajak, mempengaruhi orang untuk datang kepada Tuhan? Kita juga tadi dikatakan tidak ada hubungan saudara. Kita ini harus menjadi orang yang netral, tidak memihak. Pihak kita adalah pihak kebenaran. Jadi kita tidak membela mungkin temannya sendiri atau saudaranya sendiri, tapi kita harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Seorang saksi juga harus punya integritas, harus punya dipercaya, sehingga orang yang akan kita layani juga akan percaya kepada kita. Dan seorang saksi juga mengetahui kejadiannya. Berarti dia harus terbuka, harus bicara jujur, harus berkata apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak munafik. Jadi untuk menjadi saksi Kristus sangat-sangat tidak gampang.
Oleh sebab itu, kita perlu kuasa. Dan untuk mempunyai kuasa, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Kiranya roh kita selalu dipenuhi Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus, saksi kebenaran dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu